Aku pergi. Kalau kena pukul sampai mati tanggung sendiri. Ngumpet, atau aku pukul kamu juga. Salah, bukan begitu mainnya. Ngapain lihat aku? Orang bukan aku yang pukul. Ini nggak ada hubungannya sama perusahaan. Siapa yang pukul kamu, cari aja orangnya. Kamu selesai, luka berat minimal 30 juta. Atau aku bikin kamu habiskan umur di penjara. Maaf, Bu. Kamu sama aja. Jangan ganggu keluargaku. Masih berani berantem? Hutang ya bayar, itu sudah kewajiban. Kamu nggak bayar hutang, aku harus kasih tahu keluargamu. Ini namanya minta uang paksa. Bu. Cuma kasih uang segitu, mau tidur sama aku? Lain kali pakai baju yang lebih sopan, sekarang cowok mungkin suka yang jenisnya polos. Cantik, tadi kamu yang bicara. Ah enggak, Mas, ada apa? Orang ini kenapa basah kuyup, kelihatannya jijik. Bukan aku tadi di pinggir sungai. Mau ngedeketin, si kampret, mungkin mau minta nomor wa aku. Aku nggak mau minta nomor wa kamu. Ah, dia tahu apa yang aku pikirkan. Kamu bisa bicara perut? Kamu ngomong apa sih? Dia tahu apa yang aku pikirkan. Bisa kasih tahu gimana caranya bicara tanpa buka mulut? Aku nggak bicara. Selesai, ketemu orang gila. Aku bukan gila. Kamu benar-benar tahu apa yang aku pikirkan. Ini yang kamu pikirkan, bukan yang kamu ucapkan. Aku nggak ngomong apa-apa. Hei, Aneh. ajaib. Sial, gaji aku dipotong 200 ribu lagi. Kalau babi punya pikiran, namanya Zubaje. Kalau anjing punya pikiran, namanya Xiao Tianquan. Haha. Aduh, Dia tahu apa yang aku pikirkan. ini apa sih? Teknologi canggih, kelihatannya kayak headset.
Siapa? Aku Xiao Chuan. Nyaris mati kaget, kira si mati itu balik lagi. Salah, ada sesuatu. Xiao Chuan, sudah larut malam. Aku cari Wang Ge. Wang Ge ada? WA-mu sedang dinas, belum pulang. Lalu kenapa aku dengar suara pria? Bukan Wang Ge. Xiao, Jie dengar. Gimana ini? Ah, ada suara TV. Aku lagi nonton TV, kamu salah dengar. Wah, bikin kaget. Kamu nonton TV suaranya kenceng banget, ini masalah. Lain kali aku akan bilang ke Wang Ge. Dasar brengsek, gimana aku jelasin? Xiao Chuan, ganggu ya? Maaf. Lain kali aku tidak akan nyalakan suara kencang-kencang. WANGG-mu sering marahin aku karena ini. Kalau kamu bilang, dia pasti marah lagi, hahaha jangan bilang ya. Kakak ipar, kok aku merasa kamu agak gugup ya? Di dalam ada orang ya? Jangan ngomong sembarangan. Ekspresimu sudah menunjukkan semuanya. Kakak ipar, kamu ada sesuatu yang salah sama Wang Ge. Si brengsek ini sudah tahu, gimana ini? Xiao Chuan, jangan ngomong sembarangan. Bisa bahaya, lagi pula kakak ipar kamu orangnya gimana? Jangan salahkan aku. Aku orangnya paling jujur, pasti aku bilang apa yang aku dengar. Apa yang aku lihat, pasti tidak aku tebak-tebak. Biarkan Wang Ge yang menebak sendiri. Kakak ipar, rumahmu ada tikus. Xiao Chuan, kamu suka sama kakak ipar ya? Mau apa? Kakak ipar akan mengabulkan permintaanmu, oke? Mau apa? Dasar, mau lawan aku? Aku bisa bikin kamu mati. Jangan mendekat, jangan mendekat. Aku menyerah kakak ipar, aku menyerah, semua ikut kamu. Aku janji tidak bilang apa-apa, oke? In Xiao Chuan ingat ja. Kalau kamu berani bilang ke orang lain, aku akan bilang kamu melecehkanku. Lihat Wang Ge percaya aku atau kamu. Aku mengerti. Dasar, lucu juga. Tidak menyangka. Aku benar-benar bisa mendengar pikiran orang lain. Ini bukan halusinasi, ini nyata. Ada kamu. Aku pasti tahu segalanya, bisa melakukan segalanya, kan? Aku ingin berubah. Aku ingin kembali. Denganmu di sisiku, dunia ada di genggamanku. Tapi, di mana chargernya? Mikir apa sih? Janji harus ditepati. Aku janji apa sama kamu? Aku tahu, kamu tenang aja. Aku nggak bakal bohong sama kamu. Ini colokan apa ya? Aku belum pernah lihat. Earphone ini.
Kamu mau ngapain? Kamu pukul aku, kamu bisa masuk penjara karena kejahatan itu. Aku cuma mau tanya satu hal, bayar atau enggak? Kalau bayar, kita selesai. Kalau enggak, besok aku bakal masukin kamu ke penjara. Kalau gitu, kamu hari ini juga pukul aku. Gimana? Kamu punya saksi? Lagi pula aku sekarang gak punya uang. Tunggu aku ngumpulin dulu baru aku bayar. Jangan main-main sama aku, hari ini besok. Ini semua udah aku mainin dulu. Hari ini aku mau lihat uangnya. Lepaskan uang. Uang gak ada, nyawa satu, terserah deh. Main bandel sama aku. Aku ini raja bandel, tekan dia. Potong beberapa kali, hancurkan wajahnya. Aku udah nggak suka sama dia. Lehei API, ayo lakukan. Aku rekam buat kenang-kenangan, nggak bakal aku kasih ke polisi. Kalian nggak perlu khawatir masuk penjara. Cuma bercanda kok, bercanda. Salah. Berani rekam aku udah nggak asing sama ini. Iya. 3 hari pasti aku bayar, kalau kamu terus tekan aku. 100 pun gak dapat. Aku kasih kamu 3 hari. Kalau nggak ada uangnya, aku bakal pukul kamu sampai mati. Terima kasih ya. Boros dikit. Ngapain pakai earphone? Cepat dapat uang dan dia melanggar hukum. Bos Lee. Pergi, Jatuh miskin. Jatuh miskin apa? Keluarga kamu semua jatuh miskin. Ini. Oke. Apa aku harus bilang ke kamu kalau aku mau cari barang murah? Cari barang murah. Kak, rumah ini sudah rusak begini, terlalu mahal, murah dikit dong. Rumahku memang agak tua, tapi kamu bisa tanya-tanya dulu. 200.000 ini sudah harga terendah. Wah kak, rumah ini kalau dibiarkan terus bakal hancur. 50.000, 190.000. Kamu lihat aku kayak bisa dapat 190.000 gitu? Wah kak. Rp180.000, harga terendah. Aku sampai kencing darah nih. Kak, aku juga nggak bisa dapat 190.000. Aduh, bos besar kayak gini bisa menipu orang, beli rumah kayak gini. Ada apa? Kalau kamu serius mau beli. Harga patok 150.000, aku nggak bisa turun lagi. Aku juga sudah nekat, 100.000, aku masih harus pinjam 40.000. Kakak bukan, wah kak, bukan, kamu orang baik. Kamu nggak kekurangan uang, orang baik pasti bahagia. Orang baik pasti sukses, kak. Aku pikir-pikir dulu, aku sayang kamu, kak. Teleponnya, hehe, bagus banget. Nggak ada yang bisa lolos, lebih mudah ditipu dari yang aku bayangkan. Hemat, dapat barang murah, untung bersih 4,9 juta. Ternyata rumah ini harganya 5 juta, pantas saja. Barang murah ini jadi milikku.
Tunggu, rumah kayak gini, kenapa harganya 5 juta? Orang ini gila ya, tapi dia orang yang sangat pintar. Bisa melakukan bisnis rugi, aku berani ambil risiko. Kak, rumah ini dijual? Kasih harga, aku beli. Ditanya nggak bisa kasih tahu kamu. Tapi yang bisa aku kasih tahu, proyek ini pasti untung. Aku benar-benar butuh uang. 5.000 nggak banyak, 3.000 nggak sedikit, lihat berapa yang bisa kamu pinjamkan. Dengarkom. Miskin sampai kencing darah, pinjam 5.000 juga. Kamu nggak takut dia suatu hari nanti miskin banget, sampai jual kamu? Aku perkenalkan. Tenenggangku. Saya Tiny. Tunangan. Lalu apa? Nggak nyangka kamu sampai miskin begini, baru sekarang aku tahu. Keputusan aku waktu itu benar banget. Sian. Kamu benar-benar berpikir begitu? Kamu bukan wanita yang materialistis. Kenapa jadi kayak gini? Kamu benar-benar pikir. Dia benar-benar tulus sama kamu? Kamu tahu gimana cara membuktikan ketulusan ke seorang wanita? Maksud kamu, dengan uang? Belum sampai biaya? Sampai saat ini, berapa banyak uang yang sudah saya keluarkan untuk Sian? Angka tidak ada artinya, yang bisa saya katakan adalah, itu adalah uang yang tidak akan bisa kamu hasilkan seumur hidupmu. Bahkan seumur hidupmu. Jangan bilang seumur hidup. Dia tidak akan bisa menghasilkan uang itu dalam 10 hidupnya. Suamiku, baru sekarang aku tahu. Ternyata orang yang selama ini aku tunggu adalah kamu. Kamu adalah pangeran berkuda putihku. Cusian, kenapa dulu aku bisa buta? Jatuh cinta pada wanita sepertimu. Uang yang aku keluarkan untukmu adalah segalanya bagiku. Uang yang dia keluarkan untukmu hanyalah setetes dari lautan. Jika uang bisa mewakili perasaan. Menurutmu siapa yang lebih mencintaimu? Kalau kamu tidak bilang, aku memang lupa. Selama ini kamu memang sudah mengeluarkan uang untukku. Setidaknya ada puluhan ribu, kan? Aku akan kembalikan 2 kali lipat. Jangan bilang di sini bahwa aku berhutang padamu. Kita sudah selesai. Berhenti. Aku tidak mau uangmu. Perasaan bukan transaksi. Karena kamu sudah begitu kejam, dengarkan baik-baik. Tidak ada yang bisa kaya seumur hidup. Dan tidak ada yang akan miskin selamanya. Jangan memang gue yang miskin. Aku, Qin Xie hari ini bersumpah. Pasti akan mengubah hidupku, meraih kesuksesan besar. Dan pasti akan membuatmu menyesal. Kata-kata besar yang penuh semangat. Tapi bagaimana kamu akan mewujudkannya? Mimpi adalah cara yang bagus, kamu pulang dan tidur di tempat tidur. Semuanya akan terwujud. Kita lihat saja nanti. Tuhan sudah memberikan kesempatan ke tanganku. Bagaimanapun juga, aku harus memanfaatkannya dengan earphone ajaib ini. Aku tidak percaya tidak bisa mendapatkan 150.000 saja. Di sini tidak ada colokan seperti itu, kamu harus mencari pabriknya. Tidak mungkin tidak ada, kalau listriknya habis, aku harus bagaimana? Anaknya baik-baik saja? Baik-baik saja, baik-baik saja. Mencurigakan. Aku akan membuatmu menangis. Aku akan memberimu obat lagi. Penculikan anak. Halo, polisi? Memberi susu anakku, apa urusanmu? Kamu tidak boleh pergi. Minggir. 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 Saya sudah melapor polisi, kamu tidak boleh pergi. Membuang sedikit listrik tidak ada artinya.
Cepat bertindaklah. Oke, tahu. Halo, Bro, dengar kamu punya giok, mau jual nggak? bagaimana kamu tahu? Jangan tanya, di mana kamu beli? Toko antik. Kenapa? Berapa harganya? Emas ada harganya, giok tidak ada harganya. Berapa pentingnya? Benar, yang penting berapa mau jualnya, gini aja bro. Kita ketemu besok, kita bicara lebih detail. Ah, apa yang terjadi? Jual ke saya, berapa harganya? Wah, kayaknya giok ini tidak biasa ya. Kamu yang mau beli, bukan saya yang mau jual, kamu yang kasih harga. Cukup pinter, kita ikuti rencana. Tawaran pertama 200.000. Maksimal 500.000, kita semua senang. 500.000, sepadan dengan harganya. Saya bisa beli rumah itu. 200.000. Harga pasti 500.000. Tepat sekali, seperti dewa, tahu apa yang saya pikirkan. Deal. Mulai sekarang, rumah ini milikmu. Bro, 100.000 belum terkumpul. Hanya 95.000, lebih murah, jual ke saya bro. Sekarang kamu mau beli rumah, kamu harus cari dia, rumah ini. Sudah miliknya, kamu beli rumah ini. Ah. Kita sudah sepakat, kamu tidak minta izin saya. Kamu jual kerja, bukan 150.000, saya tidak jual kerja. 95.000 saya jual ke kamu, saya bodoh atau kamu bodoh? Bro. Bagaimana? 150.000 masih oke kan? Hei, 160.000 jual ke saya. Hati-hati, jangan sampai kamu yang rugi. Saya ini, sebenarnya ingin. Bagaimana jika ada yang mau beli dengan harga jutaan, keuntungan besar ini? Saya harus mencoba, rugi ya sudah. Bagaimana dong, Musli? Jutaan. Rumah jelek ini siapa yang mau beli jutaan? Pembangunan juga tidak sampai sini. Bro. Saya tawarkan 200.000, kamu bisa untung 50.000. Orang tidak boleh terlalu serakah. Kamu bilang orang ini bodoh, jelas bisa selesai dengan beberapa ribu. Harusnya pura-pura miskin. Hasilnya, lebih murah buat orang lain, ya? Saya. Hello, Kak. Hihihi. Aduh, ke papa ya. Ada sedikit kesalahan. Ngerti. 500.000 jual ke saya. 600.000. 700.000. Aduh, 1 juta ya. Satu juta ya. Aduh 1 juta masih belum cukup, 1 juta ya. Jangan-jangan anak ini tahu tentang kan? Mau beli rumah tua, kalau tidak, 1 juta pasti tidak dijual. Benar-benar tidak menyangka. Wu Jinjian dari warung es. Ternyata orang lokal, waktu kecil. Pernah tinggal di rumah rusak di pinggiran kota. Sangat miskin, pantas saja mau balik investasi. Masih mau sembunyi dari saya? Ini adalah rumah tua Bos Hao. Bos Hao kembali ke kampung halaman untuk investasi. Mau beli kembali kenangan masa kecil, jangan bilang 1 juta. Dia pasti akan bayar setidaknya 5 juta.
Berita ini, tidak hanya kamu yang tahu. Rumah siapa ini? Dia yang beli. Apa urusan saya? Saya asisten bos HUO dari Huatong Tech. Mau beli kembali rumah tua bos HUO. 5 juta, boleh? Harga ini tidak cocok. 5 juta masih kurang. Kamu mau berapa? Bos Hawo adalah keajaiban bisnis. Juga idola saya, kalau bukan karena saya butuh uang. Diberikan saja padanya. Tidak perlu 5 juta, 1 juta sudah cukup. Jika kamu berharap dengan ini, bisa menarik perhatian bos HUO. Mungkin kamu salah hitung. Alas bos HUO Working. Harga tinggi 5 juta, agar tidak buang waktu. Dia tidak akan menemuimu. Hebat, pantas jadi idola saya. Sangat jujur. Bos, di sini ada charger untuk earphone ini? Kelihatannya merek abal-abal, belum pernah lihat colokan seperti ini. Bukan, di sini kan khusus produksi charger. Bilang tidak bisa ya tidak bisa. Ini uangnya. Cari saya, kamu sudah tepat, di sini kami produksi charger. Profesional. Ah. Tidak mungkin, soketnya terbakar. Airbootnya baik-baik saja. Ini tidak mungkin. Bro, dari mana kamu dapat airboot ini? Aneh. Teknikku pasti tidak ada masalah, yang bermasalah pasti. Mungkin airbootmu itu. Cara dia mengisi energi, mungkin bukan dengan listrik. Ya, kenapa aku tidak memikirkan itu? Mungkin sumber energi airboot ini adalah bentuk lain. Ada apa cari aku? Carry kamu build APA? Uang itu kapan kamu kembalikan? Mereka baru saja menggangguku lagi, bukan? Kamu sebagai pria, bisa tidak bertanggung jawab? Masalah yang kamu buat, kamu yang tanggung, jangan selalu melibatkan aku. Kamu berani bilang begitu? Cepat kembalikan uang itu, kalau tidak mereka akan menggangguku lagi. Lihat bagaimana aku menghadapimu. Untuk aku kembalikan. Xing Wei, kamu ingat baik-baik. Kamu memperlakukan aku seperti ini hari ini, suatu hari kamu akan menyesal. Manny Isol? Karena kamu? Mimpi kali. Ingat baik-baik apa yang kamu katakan hari ini. Saya akan ya. Aku segera ke sana. Oke, tempat biasa, jangan tidak ketemu. Kamu bajingan, ada perselingkuhan, kamu yang hidup bergantung. Berani berselingkuh. Bos Yang, lokasinya sudah diterima kan? Saya Pak. Wei Ning, buka pintu. Jangan pergi. Istri kamu akan membunuhku. Aku beritahu kamu. Wei Ning, kalau kamu tidak ini, kamu mati. Tenang, ada aku. Kamu ngapain? Maaf istri, ini semua karena dia. Si perempuan jalang ini yang menggoda aku yang bodoh, maafkan aku. Wei Ming, kamu bukan manusia.
Kamu perempuan jalang, kalau bukan kamu yang menggoda aku. Kenapa aku akan datang ke sini untuk buka kamar dengan kamu? Sudah. Dia yang menggoda kamu ya? Kamu yang bodoh ya? Kamu yang tidak punya apa-apa. Kalau bukan karena ayahku, kamu bisa seperti sekarang ini? Kamu makan dari aku, minum dari aku, kamu berani mengkhianati aku. Kita cerai besok, kita cerai. Aku akan membuatmu keluar tanpa apa-apa, menggelandang di jalanan. Istri, dengarkan penjelasanku. Lepaskan aku. King Xiaochuan. Wei Ming, aku yang mengikutimu ke hotel, dan aku juga yang memberitahu istrimu untuk menangkap basah. Camel. Kenapa kamu melakukan ini padaku? Wei Ming, aku yang membelamu, tapi ketika ada masalah, kamu malah mendorongku untuk menanggungnya. Kamu kejam sekali. Bahkan selingkuh, kamu benar-benar tidak bermoral. Bajingan, aku akan membunuhmu. Kamu mau membunuhku? Istri kamu ada di sini. Ayo, ayo. Ayo, bertarung. Wei Ming, aku suka melihatmu ingin melawanku. Tapi tidak bisa melakukannya. Nikmat. Hari ini terima kasih ya, Xiao Chuan. Aku tidak tahu berapa lama lagi aku akan ditipu oleh si bajingan itu. Terima kasih, kamu membuatku menyadari siapa si bajingan itu. Sudah, jangan minum lagi, kamu sudah mabuk. Jadi, kamu harus minum bersamaku. Kalau minum, kita semua harus minum banyak. Iya. Xiao Chuan, kamu tahu tidak? Sebenarnya kamu orang baik. Tapi kenapa kamu juga bisa ditinggalkan orang? Kamu sanggup beli? Aku akan selesai membereskan barang-barangku dan pindah. Kunci aku taruh di meja. Mulai hari ini, Xian adalah milikku. Aku bukan orang baik di masyarakat sekarang ini. Orang baik itu cacian. Aku bukan orang baik. Jadi maksudmu, kamu orang jahat? Aku tidak pantas, Wei Ming lah orang jahat. Jangan bicara hal-hal yang tidak menyenangkan. Kamu mau kemana? Kamu sudah bangun? Aku kemarin malam mabuk. Tidak apa-apa, aku kemarin juga mabuk. Aku tidak perlu kamu bertanggung jawab. Kalau begitu, aku pergi. Kamu mau pergi kerja? Bukankah Wei Ming sudah mecatmu? Kamu tidak punya pekerjaan, bagaimana kalau kamu ke tempatku, gaji 2 kali lipat? Aku tidak mau kerja lagi. Aku mau berwirausaha. Kamu pikir sukses itu hal yang mudah? Kamu kerja? Tentu saja dengan handphone ajaib saya. Meskipun berkainya tinggal sedikit. Asal bantu saya temukan 1-2 kesempatan. Menyelesaikan akumulasi modal awal. Saya bisa mewujudkan ambisi saya. Ini juga akan saya beritahukan padamu. Tidak percaya? Mari kita lihat nanti. Bagaimana, Bos Qian masih oke kan? Bagaimana kalau kita tanda tangan kontraknya? Tanda tangan, segera tanda tangan. Disinilah saya. Qin Xiaochuan seumur hidup. Titik awal yang gemilang.
Kebetulan sekali. Kamu, Nunggu bus, mobilmu mana? mobil saya sedang dirawat. Kamu di sini ngapain? Kamu bohong, pikir saya tidak tahu? Aneh sekali. Kenapa kamu bohong padaku? Gioknya, sudah dijual ya? Sudah dapat banyak uang kan? Saya suka, cari saya simpan sendiri. Kamu pikir itu barang berharga? Kalau bukan pacarmu yang bayar. Barang jelek itu saya tidak mau. Sian yang suruh beli. Kamu tahu dari mana? Kamu dan Sian apa hubungannya? Kenapa beli giok itu? Saya teman sekelas Sian. Sian mencintaimu, ingin membantumu. Ingin membuat hidupmu lebih baik. Sian tidak pernah mengkhianatimu. Kamu mengerti? Sian di mana? Itu tanya dia sendiri, saya tidak tahu. Kenapa? Anak itu masih belum menyerah ya? Terima kasih ya, sudah merayakan ulang tahun saya. Tapi sudah larut, kamu pulang dulu saja. Buruan apa? Hadiahnya belum dilihat. Saka, Sian, kamu di mana? Telepon saya, sangat penting. Maaf. Saya tidak suka. maksud kamu apa? Saya lelah, ingin istirahat. Baiklah, saya akan istirahat bersamamu. Shosian. Saya Fidiani, siapa saya? Kamu? Saya belum pernah begitu serius pada seorang wanita. Jangan tidak tahu terima kasih. Bos ya. Saya benar-benar lelah, lain kali saja ya. Tidak, aku mau sekarang juga. Lepaskan. Semakin kamu melawan, semakin aku bersemangat. Lepaskan, lepaskan. Lepaskan. Sian, ada apa? Xiao Chuan, tolong aku. Qin Xia Chuan, kamu datang tepat waktu. Dengarkan baik-baik di luar, bagaimana aku menguasaimu. Wanita yang paling kamu cintai, hahaha. Xiao Chuan. Sian. Kalau kamu berani menyentuh Sian, aku akan membunuhmu. Bajingan. Sian, kamu baik-baik saja? King Xia Chuan. Kamu berani memukulku? Tunggu saja. Bahkan dewa pun tidak bisa menyelamatkanmu. Sian, kamu baik-baik saja? Kamu putus denganku. Apakah ada alasan yang tidak bisa dihindari? Ini adalah kejahatan yang melukai. Hukuman penjara tidak bisa dihindari, asalkan dia masuk. Aku akan meminta teman di dalam untuk menyiksanya, aku akan membuatnya lebih baik mati. Hari-hari terasa seperti tahun. Sian. Sekarang hanya kami yang bisa menyelamatkannya. Mau kemana, pilihlah sendiri. Jika aku tidak setuju dengannya, kamu akan masuk penjara. Dia akan menyiksamu. Aku benar-benar tidak punya pilihan, baru putus denganmu. Tapi hatiku hanya untukmu. Jadi aku tidak pernah setuju dengannya. Dia memaksa orang untuk menagih utangmu. Aku terpaksa meminta temanku membeli giokmu. Berharap bisa membantumu menghindari masalah yang bisa kulakukan untukmu. Hanya sebatas ini. Sian. Kenapa kamu begitu bodoh?
Xian. Kedepannya, apapun yang terjadi, kita hadapi bersama. Jangan lakukan hal bodoh lagi, mengerti? Tapi Xie Tianyi punya uang dan kekuasaan. Dia tidak akan berhenti. Bagaimana jika dia mengganggumu? Aku tidak menyangka. Xing Wei malah membantu mereka melawanku. Tapi untungnya, sekarang aku sudah waspada. Mereka tidak bisa melawanku lagi, dan sekarang ini masyarakat hukum, lagi pula. Saya punya senjata rahasia lagi. Dengan ini, saya bisa mendengar pikiran orang lain. Tidak ada yang bisa menyembunyikan sesuatu dari kita. Coba saja kalau tidak percaya. Aku mencintaimu, Xian. Aku hanya mencintaimu seumur hidupku. Ini terlalu ajaib. Tapi sekarang earphone-nya hampir habis baterainya. Jangan digunakan sembarangan kecuali dalam keadaan darurat. Seorang satpam kecil bisa jadi bos. Apakah masih ada keadilan? Apakah masih ada hukum? Dan ada juga Cusian itu. Dia harus merangkak ke tempat tidurku dengan patuh. Kalian berdua cepat cari cara. Atau seperti terakhir kali, buat jebakan untuk menjebaknya. Dia bodoh atau kamu yang bodoh? Sudah waspada masih bisa tertipu? Jangan lihat si bajingan itu, dia cuma satpam kecil. Tapi dia punya sedikit kecerdasan. Kalau tidak, dia berani buka perusahaan? Tapi kembali lagi. Walaupun dia cerdas, dia tetap cuma satpam kecil. Seluk-beluk bisnis, beri dia 100 tahun lagi. Dia tetap tidak akan mengerti, jadi kita lebih baik fokus pada aspek ini. Maksudmu? Perusahaannya baru buka. Ada koneksi? Ada sumber daya? Tidak ada apa-apa kan? Jadi kita lebih baik cari seseorang, berikan semua ini di depannya. Buat dia berpikir ini adalah kesempatan emas. Asal dia berani menerima, maka dia akan hancur. Ide ini cukup licik. Terlalu berlebihan. Agak menarik. Jelaskan lebih detail. Kenapa aku merasa seperti dapat kesempatan emas? Bos Yo tanpa alasan. Kenapa begitu memperhatikan aku? Hemat baterai. Xiao Chuan, kalian perusahaan baru. Nikmati berbagai kebijakan preferensial, bekerja sama dengan kalian. Kita tidak hanya bisa hemat uang, tapi juga menghindari banyak masalah. Ini adalah kerjasama yang saling menguntungkan. Kerjasama yang menyenangkan. Mari kita berharap Xiao Chuan. Hanker Laber, Berselang. Selamat kepada kalian berdua, mari bekerja sama, bersama-sama sukses. Terima kasih Bos Yo. Terima kasih Bos Han, kerjasama yang menyenangkan. Keuangan memberitahu saya, 2 juta. Sudah ditransfer ke rekening perusahaanmu. Cepat transfer ke bosan. Lalu dorong mereka untuk segera mengirim barang. Oke, aku akan telepon Xian sekarang. Suruh dia imbang. Aku ada janji, jadi aku tidak akan mengantarmu. Sampai jumpa. Halo Xian. Bos Han dan Bos Yo sudah menandatangani kontrak. Bos Yo bilang uangnya sudah masuk. Coba lihat, sudah belum? Sudah. Oke, cepat kirim barangnya. Oke, apa akan segangusnya? Kamu masih bersama Bos Yo? Baru saja berpisah. Kenapa? Bos Yo bawa kita cari uang. Menurutku, kita harus manfaatkan kesempatan ini, ajak dia makan. Memang seharusnya kita ajak dia makan. Kamu kirim barang dulu. Aku akan mengajaknya. Bos Yo, yang kamu bilang tadi siang. King Xiao Chuan. Lama tidak bertemu.
Sial, ini jebakan. Bos Yo, kamu bersama mereka. Kalian menjebakku. Lumayan pintar, sudah menebaknya. Sayangnya, sudah terlambat. Asalkan SIYAN transfer yuannya. Rencana kita selesai. Qin Xiachuan, uang Bos Yo sudah kamu terima. Tidak bisa mengirim barang, kamu tahu ini apa? Penipuan. Penipuan lebih dari 2 juta, sisa hidupmu. Kamu akan habiskan di penjara. Bos Han juga orang kalian. Apa kamu pikir? Dia cuma perusahaan bodong. Setelah dapat uang, dia sudah kabur. Tapi yang bekerja sama dengannya adalah kamu, dasar. Kamu benar-benar dalam masalah besar. Kalian sangat kejam. Aku kejam? Kalau bukan karena kamu, istriku tidak akan cerai denganku. Kamu hancurkan segalanya, aku tidak akan biarkan kamu lolos. Bagaimana aku bisa menerima ini? Chu Xian bilang, uangnya sudah ditransfer. Dia tidak akan bisa bangkit lagi. Kamu baik-baik saja, Xiao Chuan? Selesai. Masih ada jalan, jangan menyerah, mulai dari awal lagi. Xian. Aku pikir dengan waspada, aku akan aman. Aku pikir aku sangat hebat. Aku pikir, aku bisa memberimu hidup yang lebih baik. Tapi aku hancurkan semuanya. Ini semua salahku. Aku tahu, tidak mungkin ada rezeki jatuh dari langit. Tapi aku tergoda dan percaya pada mereka. Aku sangat menyesal. Sebenarnya ini salahku. Saat itu, jika kamu ingin menggunakan earphone, aku seharusnya tidak menghentikanmu. Mengapa harus menghemat sedikit baterai itu? Jika kamu mendengar apa yang sebenarnya ada di pikirannya, semua ini tidak akan terjadi. Aku yang telah mencelakakanmu, Xiao Chuan. Xian. Meskipun kita melewatkan kesempatan. Tapi orang-orang ini, laki-laki pencuri dan perempuan pelacur. Pasti masih banyak rahasia yang tidak diketahui orang. Jika kita bisa mendengarnya. Maksudmu? Mencari kesempatan untuk mendapatkan kelemahan mereka. Dia pasti bilang kembali. King Xiachuan. Tanggal penerimaan barang Bos Yo sudah tiba. Mana barangnya? Bajingan, aku sampai terjebak olehmu. Bunuh atau potong, terserah kamu. Sudah di ujung tanduk masih keras kepala. Kalau begitu, aku akan repot-repot membantu Bos Yo melaporkan ke polisi. Kamu tunggu saja untuk ditangkap. Kenapa buru-buru? Kita semua teman lama, tidak perlu langsung menghajar. Sampai mati, bukan? Sain. Mau menyalakannya? Xie Tianyi, kamu laki-laki atau bukan? Ayo, sah saja aku. Kamu sudah tamat, tidak ada hak bicara lagi. Xian, jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan. Asal kamu setuju untuk ikut aku dan tidak lagi berurusan dengan anak ini. Aku bisa memberinya jalan keluar, kalau tidak. Penjara bukan tempat untuk manusia, aku sering ke sana. Dia yang seperti ini, tidak akan bertahan 3 hari di dalam. Aku. Xian, ingat apa yang aku katakan, ada kesempatan. Hanya masuk penjara, aku tidak takut, jangan setuju dengannya. Tayak tahu terima kasih. Lawan polisi, lawan polisi. King Xiachuan. Karena kamu tidak menghargai kebaikanku. Maka kamu akan masuk penjara, setelah kamu keluar. Kamu akan menemukan bahwa di kota ini tidak ada lagi tempat untukmu, kamu bahkan tidak akan lebih baik dari anjing liar.
Siapa yang begitu hebat? Berani mengganggu orangku, Yang Yulin. Yang Yulin, kamu, apa yang kamu katakan tadi? Jiaorengmu. Bukan, sejak kapan si miskin ini jadi orangmu? Kenapa? Apa aku Yang Yulin? Harus melaporkan segala hal padamu? Yang Yulin. Aku menghormatimu karena ayahmu. Jangan keterlaluan. Mudah saja kalau mau aku tidak keterlaluan. Dia Qin Xiachuan, orang yang aku lindungi. Bawa anjingmu dan pergi dari sini. Yang Yulin. Apa keluarga yang Jia ingin berperang? Dengan keluarga Xie? Pikir dulu. Apa keluarga yang Jia cukup kuat untuk jadi musuh keluarga si Jia? Keluarga si Jia punya as miliaran. Keluarga yang Jia memang tidak sebanding, tapi menurut yang aku dengar, sial di keluargamu. Sudah bilang kalau kamu terlalu tidak berguna dan akan menyerahkan harta keluarga pada adikmu. Jadi, apa hakmu mewakili keluarga Xie Jia? Kamu. Kamu apa? Seorang sampah tanpa hak waris. Masih berani bicara besar di depanku? Benar-benar tidak tahu malu. Yang Yulin. Kamu tahu banyak ya, tapi kamu hanya tahu sebagian. Tidak tahu yang lainnya. Kamu pikir keluarga Xie Jia akan jatuh ke tangan si jalang itu? Apa maksudmu? Kamu bisa sombong dulu, kita lihat nanti. Akan ada saatnya kamu menyesal. Aku sangat marah, tidak bisa menunggu lagi. Harus segera merebut perusahaan dari tangan sang bos tua. Setelah aku jadi pemimpin keluarga Xie Jia, aku akan membuat kalian semua berlutut dan tunduk padaku. Si brengsek ini mau melawan ayahnya. Bos Yang, terima kasih atas bantuanmu kali ini. Tahu kenapa aku membantumu? Kenapa? Sejak malam itu, aku terus memikirkanmu. Aku sadar aku mencintaimu. Kau milikku, ayo kita menikah. Apa? Kamu tidak salah dengar, aku melamarmu. Kamu tidak mau. Bos Yang, perkenalkan, aku. Tidak perlu, aku tahu namamu Chu Xian. Dan sudah pacaran dengan Qin Xiachuan. Selama 2 tahun 3 bulan, tapi itu tidak penting. Yang penting sekarang aku mencintainya, jadi keluarlah. Bos Yang, paksaan tidak akan membawa kebahagiaan. Seumur hidupku, aku hanya akan mencintai satu orang, yaitu Xian. Apakah kamu baru saja menolakku? Maaf ya. Apa yang kurang dariku? Apakah aku tidak secantik dia? Atau tidak sekaya dia? Mengapa kamu memilih dia dan bukan aku? Kamu cantik dan kaya. Tapi maaf ya. Aku, Yang Yulin, sejak kecil selalu mendapatkan apa yang aku inginkan, kalau tidak, aku akan menghancurkannya sendiri. Aku rasa, kamu tahu. Apa arti dari kalimat ini, kan? Kamu mau mencabut dukunganmu padaku? Kalau kamu tidak mendapat dukunganku, kamu pikir Xie Tianyi akan membiarkan kalian? Kamu tidak benar-benar ingin menjadi anjing terlantar, kan? Bos Yang, bukan Yulin. Beri aku waktu untuk memikirkannya. Ini baru pria yang cerdas. Aku tunggu jawabanmu. Ini lebih baik, setidaknya tidak ada yang akan mengganggumu. Tidak mungkin. Kamu tidak berpikir aku benar-benar jatuh cinta padanya, kan? Tahu tidak apa yang baru saja aku dengar? Xie Tianyi ingin merebut kekuasaan ayahnya. Bayangkan kalau kita memberitahu ayahnya tentang ini. Ayahnya pasti akan membantu kita. Nanti kita tidak akan punya musuh lagi. Kamu membuat kekaget. Aku pikir kamu benar-benar akan bersamanya. 10 dia pun tidak bisa dibandingkan denganmu. Tapi orang seperti Bos Xie, bagaimana kamu bisa bertemu dengannya? Mudah. Bos Xie, bisa meluangkan beberapa menit? Mau memberikan sesuatu padamu. Kamu bukan pelayan. Ini sangat penting. Aku sengaja datang untuk bertemu denganmu. Apa yang kamu katakan benar? Seperti orang besar sepertimu, mana berani aku bohong. Dia bisa melakukan hal seperti ini, tidak terlalu mengejutkan. Tapi aku sangat heran, bagaimana kamu tahu hal rahasia seperti ini? Maaf, aku tidak bisa menerangnya, tapi aku yakin.
Setiap kata yang aku ucapkan adalah benar. Kamu tidak mengatakan, tapi aku, Siemo, adalah orang yang jujur. Tidak akan melakukan hal yang tidak bermoral. Tunggu, semua yang kamu katakan hanya dugaan. Tidak ada bukti sama sekali, kan? Tapi tenang, aku tidak akan menyalahkanmu. Anakku ini tidak punya kemampuan, tapi ambisinya besar. Dugaanmu bukan tanpa alasan. Tapi aku sangat berterima kasih padamu, telah mengingatkanku. Semoga kamu selalu sehat dan bahagia. Masalah perselisihan bisnis akan saya selesaikan untukmu. Dia tidak akan mengganggumu lagi. Begitu. Hei Xian, semuanya sudah beres. King Xiachuan. Kenapa kamu di sini? Hei, kamu bisa di sini? Kenapa aku tidak bisa? Minggir. Bukan. Anak ini sekarang sangat sombong. Tahan dulu, tunggu sampai grup Xieshi jatuh ke tanganmu. Baru kita urus dia. Ayah. Duduk, ayah. Rencana kerjasama dengan Huatong Tech. Dan dokumen yang ayah minta untuk diubah, sudah saya selesaikan. Tolong tanda tangan. Ayah. Semuanya sudah diubah sesuai keinginan ayah, tidak perlu dilihat lagi. Lebih baik dilihat. Saya takut ada kesalahan. Ini menarik, kontrak pengalihan saham. Ayah, saya tergoda. Saya tahu saya salah. Maafkan saya kali ini, maafkan saya. Kalau bukan karena saya waspada, hati-hati. Jika ini ditandatangani, beberapa gedung perusahaan ini akan menjadi milikmu. Saya hanya seorang tua yang tidak berguna. Adikmu juga akan kehilangan segalanya. Namun, bagaimana kamu akan memperlakukan saya? Saya hanya ingin kamu bisa menikmati hidup dengan tenang. Lihatlah, ayah sudah tua, diam. Apakah saya tidak tahu? Tapi, saya tidak menyangka. Kamu berani sekali menggunakan cara yang licik, baiklah. Membuat saya juga kecewa padamu. Ayah. Kamu ingin menyerahkan grup kepada adikmu. Saya adalah dari keluarga Xie, ayah. Adikmu jauh lebih baik darimu. Jika grup Xieshi jatuh ke tanganmu, pasti akan hancur. Mulai hari ini, serahkan semua bisnis yang kamu pegang. Semua bisnismu harus serahkan. Ingin bersenang-senang, boleh. Uang bisa dihabiskan sesuka hati. Tapi, semua proyek perusahaan tidak ada hubungannya denganmu, ayah, dan tidak boleh kamu berbuat semaumu, pergi. Tidak seharusnya, si tua bangka itu. Kenapa tiba-tiba curiga? Mungkinkah ada hubungannya dengan Kim Xiachuan? Lihat dia tadi pakai baju pelayan. Apa dia pergi cari ayahmu? Pasti dia. Pasti si brengsek ini yang lapor ke ayahku. Aku mau dia mati. Sekarang ada berita terbaru di jalan pegunungan. Baru saja terjadi kecelakaan. 2 penumpang di mobil itu tewas bersamaan, menurut berita. Korban tewas adalah ketua grup Xieshi, Xie Hongkun dan putrinya Xie Min. Grup Xieshi adalah perusahaan terkemuka di provinsi kami. Tiba-tiba saja terjadi kecelakaan. Maksudmu, Xie Tianyi yang membunuh ayah dan adiknya? Tidak mungkin. Ketua dan manajer umum, kecelakaan, sangat mungkin. Tewas di tempat. ATA. Siapkan mobil, cepat siapkan mobil. Ayahku tidak akan mati. Adikku juga tidak akan mati. Apa yang kamu lakukan? Siapkan mobil. Ya. Ayah.
Hahaha. Si tua brengsek ini akhirnya dapat giliran juga. Kamu tidak meremehkanku, kamu tidak ingin memberikan grup itu ke si jalang itu? Hahaha. Semua kerja kerasmu sekarang milikku. Hahaha. Si Etianyi lebih kejam dari binatang. Ah, semuanya salahku, mengingatkan Bos Xie. Mereka jadi curiga. Lebih baik sekalian saja, membunuh mereka. Jika begitu, sekarang, grup Seshi sudah miliknya. Tidak ada lagi yang bisa mengendalikan si binatang ini. Mulai sekarang, kita harus selalu waspada terhadap balas dendamnya. Aku meremehkannya. Tidak menyangka, dia begitu kejam. Tidak bisa, harus cari cara untuk melindungi diri. Sekarang dia pasti sangat membenci kita. Apa ada cara yang baik? Satu kecelakaan, pasti tidak bisa dilakukan sendirian. Ada kekuatan lain. Ya, kita bisa mendengar rahasianya. Lalu memberikan petunjuk ke polisi. Ya, ini satu-satunya harapan kita untuk melindungi diri sekarang. Earphone. Kamu harus bertahan, semuanya tergantung padamu. Tidak bisa. Aku masih merasa kamu pergi sendirian itu berbahaya. Ini kan perusahaannya, di depan umum. Dia nggak bakal ngapa-ngapain aku, lagi pula. Kamu ada cara yang lebih baik. Kalau gitu aku ikut sama kamu. Biarkan dia lihat kamu. Dia bisa ngontrol emosinya nggak? Kemungkinan besar bakal bikin masalah, tenang aja, aku bakal jaga diri. Beberapa perusahaan besar nawarin syarat yang sangat menguntungkan. Tapi yang ini, Xinghuo, cuma pengen ngabi buat negara, cuma mau kerja sama-sama perusahaan dalam negeri. Tapi, dia tertarik sama model kerjasama yang diajukan bapak kamu. Jadi kesempatan Bos Xie besar banget. Bos ya, Nona Chuxian datang, dia mau ketemu kamu. Chuxian. Qin Xiachuan juga datang. Juma Chuxian Sandiran. Bos Xie, ini kan tahu kamu udah beda sekarang. Datang sendiri. Suruh dia masuk. Kalau gitu aku nggak ganggu kamu ya. Xian, masih berani datang ya? Qin Xiachuan mana? Xiao Chuan bilang, dia dulu sempat bingung. Malu ketemu kamu. Kita juga baru tahu soal bapak dan adik kamu. Aku datang hari ini cuma buat minta maaf. Mohon tabah ya. Cuma ini? Kita kan teman-teman. Bos Xie, ini sebenarnya gimana sih? Kok bisa sampai kecelakaan? Kamu tanya aku tanya siapa? Tadinya mau cari cara buat bunuh dia, malah rezeki nomplok. Dia mati kecelakaan. HMPH. Ya. Nasib emang gak bisa dibak. Mungkin ini udah takdir. Udah, jangan basi lagi. Can't pack Qin Xiachuan. Ngumpet aja nggak bakal kenapa-kenapa. Waktu itu dia menghina aku. Aku nggak bakal lupa itu. Xiao Qin udah nyadar. Gimana kalau lain kali? Aku suruh dia minta maaf langsung ke kamu. Minta maaf. Kalau minta maaf bisa selesai, ngapain ada preman? Kamu nggak mungkin masih mikir. Yang Yulin bisa jaga kalian kan? Maksudmu apa? Sekarang yang Yulin nggak bisa jaga kalian. Ayahku juga nggak ada. Sekarang, dunia ini luas banget. Aku, Ji Tianyi, yang paling berkuasa. Nggak ada yang bisa ngatur aku. Terus? Chuxian. Kalau kamu pinter, ya udah, merangkak aja ke tempat tidurku. Biar aku senang. Semuanya bisa dibicarakan. Kalau enggak, kamu dan satpam brengsek itu tunggu aja mati. Bosen. Berhenti. Kalian tahu gimana caranya tahu? Aku mau ngerampok perusahaan ayahku? Nibak. Masih bohong sama aku. Chuxian. Tahu nggak kenapa sampai sekarang? Aku belum pernah ganggu kalian, karena aku sibuk. Dan aku lebih tahu, semakin aku nggak ganggu kalian, kalian semakin kesal. Rezanian Gakinak, ya, selalu was-was?
Dia dengan kamu, kan? Aku dengar isi hatinya, kematian ayah dan adiknya. Ternyata beneran kecelakaan. Bukan dia yang atur. Bos Xie yang baik itu malah mati sia-sia. Orang baik memang dapat balasan yang baik. Xie Qian Pan Zhen Tao. Gimana caranya kita tahu rencananya? Xiao Chuan, ini juga masalah besar. Oja, dia kayaknya lagi nyelidiki bos Huo Jingzhen. Jangan-jangan, Huarong Tech dan grup Xie Shi mau kerja sama. Bos Wo, kok bisa kerja sama-sama Xie Tianyi? Grup Xie Shi, di bawah pimpinan bos Lao Xie. Udah dikenal sebagai usaha lain. Xie Tianyi mungkin cuma ikut arus. Naik lomba yang bagus. Semoga aja Bos Wo gak kehilangan harapan sama perusahaan lokal. Xiao Chuan, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Headphone ini sepertinya bisa mati kapan saja. Tanpa dukungan terbesar ini, saya rasa kita bisa jatuh ke titik terendah kapan saja, sangat menakutkan. Tuhan tidak akan melurus semua jalan. Pasti ada cara. Datang, duduk. Bagaimana pertimbanganmu? Beri saya waktu, ini masalah seumur hidup. Saya harus hati-hati. Qin Xia Chuan. Apakah kamu pikir apa kamu? Saya tidak bisa menemukan pria lain. Saya hanya melihatmu menarik, ingin memberimu kesempatan. Kalau kamu tidak tahu diri, kamu tidak perlu mempertimbangkan. Kamu tunggu saja Xie Tianyi datang mencarimu. Hei. Kamu tidak takut pada Xie Tianyi, kan? Xie Tianyi sekarang adalah pemimpin Xie Shi. Kamu sudah tidak bisa melawannya. Kamu datang kali ini hanya untuk formalitas. Bahkan jika saya setuju denganmu, kamu tidak berani menerima. Benar kan? Tidak heran saya memilihmu, benar. Sekarang saya tidak berani melawan Xie Tianyi. Bahkan jika kamu adalah orang saya, dia ingin melawanmu. Saya akan diam saja, bagaimana? Puas? Kamu benar-benar jujur. Ini bukan kejujuran, ini kenyataan. Jika dia Xie Tianyi ingin melawanmu, kamu tidak akan bisa melarikan diri. Mengingat malam itu, saya memberimu saran. Serahkan Chu Xian kepada Xie Tianyi. Kalau tidak, kamu akan lebih baik mati. Xiao Chuan. Bro, Hank Kirkin. Hei, berani kalian. Kenapa tidak? Apakah kamu masih punya pelindung? Siapa yang berani membantumu? Masyarakat hukum adalah pelindung saya. Bagaimana? Kamu mau masuk penjara? Mei Suk Penjara, kamu membuatku takut. Paling-paling kita hanya membuat keributan. Merusak barangmu, paling dihukum 10-8 tahun. Lagi pula, Bos Xie memberi banyak uang. Tanya teman-temanku, takut masuk penjara? Kamu. Bicara omong kosong itu. Berhenti. Nona Siyam. Xiao Chuan, kamu baik-baik saja? Dia baik-baik saja sekarang, tapi entah bagaimana nanti. Itu tergantung padamu. Bos Xie sibuk, tidak punya waktu untuk datang sendiri. Dia mendukung nyalakan. Ini hanya pembuka, sebagai peringatan, kalau kamu tahu diri. Kamu tahu apa yang harus dilakukan. Kalau tidak, Xiao Chuan bisa saja mengalami kecelakaan. Atau dirampok, kamu akan menyesal nanti. Sudah terlambat. Sampaikan pada Xie Tianyi. Aku, Qin Xia Chuan. Selama masih ada napas, tidak akan pernah menyerah. Tidak akan. Makanlah sesuatu. Xian. Kita sudah kehabisan akal, bukan? Xie Tianyi sudah terbiasa sombong. Sekarang dia semakin berani. Bahkan tidak menggunakan cara bisnis, langsung menggunakan kekerasan. Xiao Chuan, aku takut. Jangan takut, aku di sini. Aku tidak akan membiarkanmu jatuh ke tangan mereka. Xiao Chuan, bagaimana kalau kita pergi saja? Kalau kita pergi dari sini, apakah dia akan terus mengejar kita? Tidak, jadi selama kita pergi dari sini, kita akan aman. Kalau tidak, aku tidak tahu apa yang menunggu kita. Tidak. Pernahkah kamu berpikir, saat aku dalam kesulitan? Tuhan memberiku sebuah earphone, apa artinya? Artinya aku adalah orang yang terpilih, Tuhan memberiku kesempatan ini. Kalau tidak aku ambil, aku akan menyesal seumur hidup. Xian. Menurutmu, apa yang aku akan benar?
reputasi grup Xieshi adalah kunci untuk bekerja sama dengan idola saya. Sekarang Xie Tianyi yang memegang kendali. Dia pasti peduli dengan reputasi perusahaan. Tidak berani menyebarkan nama buruknya. Dia sangat peduli dengan citranya. Kita bisa memanfaatkan hal ini. Maksudmu? Cari waktu untuk mengajaknya keluar, berbicara, lalu menggoda dia untuk mengakui apa yang dilakukan. Dan diam-diam merekamnya. Selama kita punya rekaman itu, dia tidak akan berani melawan kita akan mengeksposnya. Kalau saja dia punya otak dan peduli dengan reputasi perusahaan, dia tidak akan berani melawan kita. Bos Xie, kali ini saya datang untuk meminta maaf, tolong jangan dendam. Jangan marah sama saya. King Xiaochuan. Benar-benar tidak tahu terima kasih. Kalau dengar dari awal, tidak akan ada masalah seperti ini. Saya ini keras kepala, tidak menyerah sampai akhir. Maafkan saya. Kali ini saya menyerahkan Chu Xian dengan kedua tangan. Tolong beri saya kesempatan ini. Tunggu sampai kamu mengantar Xian ke ranjang saya. Baru saya akan memberikan pukulan matikan. Bajingan, apa yang kamu katakan? Kamu tidak akan punya kesempatan itu. Sebenarnya saya juga tidak mengerti. Kamu tahu Chu Xian tidak suka sama kamu. Kenapa kamu masih saja memaksa? Lagi pula, kalau tidak ada yang Yulin. Apakah kamu benar-benar akan berusaha menipuan? Hal ini jelas-jelas kamu yang menyuruh. Orang yang mau sukses besar. Tidak boleh terlalu detail, hal kecil seperti ini tidak masalah. Kalau saya tidak datang hari ini, apakah kamu benar-benar akan menculik saya? Jangan banyak bicara. Kim Xiaochuan, saya beritahu kamu. Kalau saya tidak bisa mendapatkan Xian, kamu hanya akan mati. Menjadi? Bos Xie, saya hanya tidak mengerti. Semua hal sebelumnya adalah kamu yang lakukan, tapi sekarang. Katakanlah. Bagaimana kamu tahu saya akan melawan ayah saya? Tebak saja. Murni tebakan, kamu kan tidak bilang ke siapa-siapa. Saya tebak. Halo Bos Ichiwa. Saya sudah menunggu telepon Anda. Ya, bisa bekerja sama dengan Anda. Selalu menjadi keinginan terbesar ayah saya sebelum meninggal. Teknologi Anda, ditambah dengan grup Xieshi kami. Bos, sepertinya kerja sama bos Hao. Sudah pasti, semoga Tuhan memberkati. Biar saya dengan sesuatu yang rahasia. Baik. Saya tunggu. Saya menunggu telepon Anda. Hiwo Jingchen. Jarang sekali kamu begitu kooperatif kalau tidak mengambil patentmu. Sungguh tidak pantas dengan kecerdasanmu yang bodoh itu. Bajingan ini memang menyimpan niat jahat. Ini menyakiti idolaku. Bagaimana caranya agar bisa mendengar lebih banyak? Kamu agak aneh ya? Aneh. Gak ada yang aneh kok. Lagi pikir apa? Aku lagi mikirin Chu Xian. Ngapain pakai headphone? Ini? Aku sering pakai, lupa lepas. Kasih sini, aku lihat. Headphone jelek gini ngapain dilihat? Bos Xie, si anak ini lagi merekam. King Xiaochuan. Aku bilang kenapa kamu ngomongin hal yang gak penting. Kenapa, mau ancam aku ya? Bos Xie jangan salah paham, pasti tadi aku tidak sengaja pencet tombol rekam. Aku tidak sengaja pencet tombol rekam. Kamu pikir aku bodoh ya? Aku bilang kenapa tiba-tiba kamu mau serahkan Xian ke aku, ternyata kamu udah nungguin aku di sini. Serahkan Xian ke aku, ternyata kamu udah nungguin aku di sini. King Xiaochuan. Aku kasih tahu, kalau bukan di perusahaan, udah kubunuh kamu. Sekarang cepat pergi, pulang dan tunggu aja mati. Meskipun rekamannya ketahuan, tapi aku akhirnya mendengar rahasia besar. Xie Tianyi tidak akan membiarkan kamu berhasil. Huo Jingchen idolaku. Biarkan aku menyelamatkanmu dari bahaya. Kamu, Aku ada urusan sama bos Hao. Tolong beritahu dia. ada urusan ke kantor aja. Sekarang waktu pribadi bos Hao. Tidak menerima tamu. Bos Hao, rumah ini aku yang jual ke Anda. Aku cuma butuh beberapa menit, Bos Hao.
Gila aja. Bos Hao. Kamu gila aja. Bos Hao. Biarkan dia masuk. Katakan, Ada APA? Maksud Anda apa? Anda tahu aku suka kenangan, jadi Anda beli rumah lama ini lebih dulu. Dan Anda juga rela melepas keuntungan 4 juta. Apakah Anda benar-benar tidak suka uang? Tidak mungkin. Maka penjelasannya hanya satu. Apakah kamu ingin menarik perhatian saya dan mendekati saya? Apakah yang saya katakan salah? Saya sangat menyesal kamu berpikir seperti itu. Sudahlah, apa yang penting yang ingin kamu sampaikan? Selama saya bisa membantu, silakan katakan. Saya dengan kali ini ingin membantu kamu. Dengan cara apa Bos Xie? Merebut paten saya? Saya tidak terlalu paham detailnya. Tapi yang pasti, begitu kamu bekerjasama dengan Group Xie, pasti akan terjebak dalam jebakannya dan kehilangan paten. Hal yang sangat rahasia ini, saya yakin tidak banyak orang yang tahu. Dari mana kamu mendapatkan informasinya? Ini, saya tidak bisa menjelaskannya. Tapi saya bisa jamin, setiap kata yang saya ucapkan adalah benar. Saya mendengar Anda membatalkan kerjasama dengan Grup Xie. Hanya dengan begitu kita bisa menghindari tragedi. Terima kasih, saya akan mempertimbangkan dengan serius apa yang kamu katakan. Sama-sama, siapa lagi kalau bukan idola saya? Hanya ini yang bisa saya bantu. Permasalahan antara kamu dan Bos Xie. Saya juga akan menyelidikinya. Jika apa yang kamu katakan benar, saya akan memperingatkannya. Saya yakin dia tidak akan berani mengganggu kamu lagi. Terima kasih. Bos Hua, Qin Xiechuan sudah menemui Anda. Rumah tua saya, dia menghemat 4 juta untuk saya. Ini bisa dianggap sebagai hutang budi. Jadi, saya berani meminta maaf untuknya, tidak tahu. Apakah Bos Xie bisa memaafkannya? Bos Hao, Anda salah paham. Saya hanya marah pada anak itu dan sengaja menakut-nakutinya. Tenang saja. Saya jamin, dia tidak akan mengalami apa-apa, hehe. Kau duduk dengan Bos Xie. Sekarang kerjasama antara kita sudah tidak bisa dihindari lagi. Tapi, saya mendengar kabar angin. Power Boss XI ingin mencaplok perusahaan saya, Hua Tongtek, dasar brengsek. Siapa yang membocorkan rahasia ini? Bos Hao, dari siapa Anda mendengarnya? Ini fitnah dan hoax. Hua Tongtek punya kekuatan yang besar. Kami dari Xie masih menunggu untuk bersama Hua Tongtek mencapai puncak dunia. Bagaimana mungkin ada pikiran seperti itu? Bahkan jika Anda tidak percaya pada saya, mari kita mundur selangkah. Bahkan jika aku benar-benar punya niat ini, bagaimana cara melakukannya? Semua syarat kontrak sudah kamu baca. Semuanya saling menguntungkan, kan? Tidak ada jebakan, kan? Bahkan jika kamu bisa mengambil patenku, tapi setelah itu, nama grup Xie akan hancur lebur. Jadi aku juga heran, dari mana kabar ini berasal? Nama baik, siapa peduli? Asalkan aku dapat patenmu, grup Xieshiku akan menjadi perusahaan internasional besar. Saat itu, siapa yang tidak akan tunduk padaku? Huo Jingchen. Kalau kamu berpikir begitu, bagus. Paten ini, setengahnya, sudah masuk ke kantongku. Apa sih yang harus dibicarakan langsung? Kalau ketahuan kita bersama akar Huo Yingchen datang dariku. Bilang ada yang memberitahunya, aku mau merebut patennya. Ini bagaimana? Tidak mungkin. Ini hanya diketahui oleh langit, bumi, kamu, dan aku. Bagaimana dia tahu? Ada kejadian aneh apa saja 2 hari ini? Hanya Qin Xiachuan yang menemuinya. Jangan-jangan dia bilang sesuatu? Qin Xiachuan minta Huo Jingchen membantunya memohon ampun. Tidak, waktu itu aku mau merebut perusahaan ayahku. Dia bisa meramalkan dan mengingatkan ayahku. Jangan-jangan ini juga ulahnya? Tapi bagaimana dia tahu? Katanya dia cuma menebak. Kamu percaya? Aku tidak bodoh. Tapi, tidak ada penjelasan lain. Kalau tidak, sekali jalan, langsung tuntas. Kalau tidak, sekali jalan, langsung tuntas. Aku ingin mengirisnya 1000 kali, tapi sekarang tidak bisa.
Aku sudah janji pada Huo Jingchen tidak akan menyentuhnya. Jangan sampai dia curiga. Lalu, menurutmu bagaimana? Diam saja, hadapi segala perubahan. Huo Jingchen tidak akan pernah menyangka. Aku akan menyangka. Jadi, dia sama sekali tidak akan percaya ini. Tunggu saja sampai patennya jatuh ke tangan kita. Seminggu. Awasi kecak King Xiaochuan. Jangan sampai dia merusak segalanya. Sudah tahu. Santai saja. Serahkan padaku. Semoga kita sukses. Jangan sibuk, makan dulu. Baru saja lihat berita, Huatong Tech dan Xieshi Group telah menandatangani kerjasama. Upacara penandatanganan akan diadakan besok. Bos Hao ini bukannya mengundang serigala ke dalam rumah? Kenapa bisa begini? Sepertinya, dia sama sekali tidak percaya omonganmu. Tidak, aku harus bicara dengannya. Kamu punya masalah dengan Xie Tianyi. Dia tidak akan percaya omonganmu, hanya akan merasa kamu menfitnahnya. Lebih baik kamu pakai earphone dulu, kalau tidak bisa. Setidaknya ada bukti. Kalau benar-benar tidak bisa, biarkan dia mencoba. Ciu. Kamu kenapa? Kamu ini, ngapain sih? Aku yang mau tanya. Tengah malam gini nggak tidur. Cari Huo Jingchen buat apa? Dari mana kamu tahu aku cari Huo Jingchen? Kawasan lama Jalan Tonghua. Buking carry Jia, carry aku. Begini? Belakangan ini bisnisku kurang lancar. Aku cari bos Hao untuk bicara kerjasama. Kamu pikir aku bodoh ya? Aku bakal habisin kamu sekarang. Bos Xie, aku tidak bohong. Aku bicara jujur. Apa kamu mau bilang padanya, aku mau ambil patennya? Mau menyarankan dia jangan kerja sama denganku? Ambil paten? Kamu mau ambil paten bos Hao? Sudahlah, besok semuanya sudah pasti. Kamu juga sudah tidak berguna. Xiaochuan Xiaochuan. Sian. Bos Xie. Ini tidak ada hubungannya dengan Sian. Kenapa kamu bawa dia? Sebenarnya, aku sudah sabar, ingin tunggu semuanya selesai. Baru datang cari kamu. Tapi kamu nggak tahu diri. Memaksa aku, baiklah. Hari ini kamu akan lihat. Thank you. Bos Xie, Bos Xie. Xie Tianyi. Lututku. Hahaha. Lututku. Laki-laki punya harga diri. Tulangmu benar-benar lemah ya. Aku mohon. Aku salah, Bos Xie. Asal kau mau melepaskan Sian. Aku hanya budakmu. Sekarang baru tahu minta maaf. Sudah terlambat. Kau, sudah berapa kali aku kasih kesempatan. Tapi kau tidak menghargainya. Suka menusuk dari belakang ya. Ini. Kalau aku tidak melampiaskan amarah ini, aku bukan manusia. Xie Tianyi, aku lawan kau. Jangan. Telepon Qin Xiaochuan. Ya. Bos Hao tidak angkat telepon. Mungkin dia tidur. Tiger, tidak mungkin, terus telepon.
telepon asisten Bos Hao. Tebakanmu benar, aku mencari Bos Hao. Sudah kukatakan padanya, kau akan menggunakan patennya. Besok kalian akan menandatangani kontrak. Kalau dia tidak menemukanku, apakah dia tidak curiga? Hari ini dia tidak menemukanku, besok dia akan terus mencari. Tidak menemukanku. Kau pikir kontrak kalian masih bisa ditandatangani? Bagaimana jika aku melepaskanmu? Kau pasti akan mencari Bos Hao dan menjelaskan semua yang terjadi hari ini. Ya. Kau pikir dia akan percaya padamu? Akan ada yang membuktikan, hari ini aku selalu bersama teman. Bagaimana kau bisa membuktikan kata-katamu? Kau tidak bisa membuktikannya, jadi Huo Jingchen hanya akan setengah percaya, bahkan dia akan berpikir, kau hanya ingin menjelekkan namaku. Begitu besok kontrak ditandatangani, kau benar-benar selesai. Siang kau baik-baik saja? Halo, ketiga. Mereka sangat mungkin mencari Huo Jingchen. Semua yang kalian katakan benar. Bos Hao, aku juga tidak tahu harus bilang apa. Agar kau percaya, tapi setiap kata yang kukatakan benar, aku bersumpah, setiap kata yang kukatakan benar. Kalau bukan karena kau mencari Xiao Chuan, dia mungkin tidak akan melihat matahari besok. Besok akan menandatangani kontrak, aku tadi. Saya sudah meninjau ulang syarat kerjasama, saya yakin. Dia juga tidak bisa mengambil paten saya, tapi saya selalu merasa tidak tenang. Sebenarnya saya ingin berbicara lagi denganmu. Tapi kalian bilang dia menculik kalian. Kalau begitu, katakan padaku, apa buktimu? Untuk membuktikan hal ini. Tidak bisa membuktikan. Orang ini, Xie Tianyi, memang punya banyak masalah. Tapi konflik antara kalian, kamu agak berlebihan. Saya tidak berlebihan. Yang saya katakan semuanya benar. Bos Xie juga bilang padaku, dia tidak akan melakukan hal-hal tidak bermoral lagi. Yang lebih penting, saya sudah meneliti banyak perusahaan di dalam negeri, hanya grup Xie Shi yang paling sesuai dengan kebutuhan saya. Jika kamu ingin meyakinkan saya, katakan padaku, dari mana kamu tahu berita ini? Saya sudah bilang, kamu juga tidak akan percaya. Kalau kamu tidak bilang, bagaimana kamu tahu saya tidak percaya? Saya melihatnya. Sebenarnya, masih ada sedikit baterai. Tapi saya sudah cari semua kerja di pasaran. Tidak ada yang bisa mengisi. Tidak ada cara untuk mengisi. Kebetulan sekali ya. Anda pikir saya bohongnya? Jika kamu tidak bohong, maka itu hanya halusinasimu. Siapa? Saya hargai niat baikmu, tapi sekarang kerjasama dengan grup Xie Shi sudah tidak bisa dihindari. Jika saya tertipu, itu salah saya sendiri. Karena tidak bisa menilai orang. Sudah saya katakan semuanya. Percaya atau tidak terserah kamu. Saya pamit. Sudah saya katakan semuanya. Percaya atau tidak terserah kamu. Saya pamit. Halo, Lao San, Ada APA. King Xiaochuan Dan Chuzian. Besok penandatanganan akan berjalan seperti biasa, seharusnya tidak ada masalah, oke. Semuanya berjalan sesuai rencana. Oak.
Bos Hawo tidak percaya pada mereka. King Xiaochuan dan Shuzian pergi dengan sangat marah, besok penandatanganan akan berjalan seperti biasa. Seharusnya tidak ada masalah. Xian, maafkan saya. Ini karena ketidakmampuanku. Membuatmu sampai seperti ini. Xiaochuan, kamu tahu tidak? Aku merasa sangat bahagia. Kamu sangat bahagia. Apapun yang menanti kita di depan. Kita selalu bersama, bukankah itu kebahagiaan? Tapi, setelah Xie Tianyi mendapatkan yang dia inginkan, itu akan menjadi awal mimpi buruk kita. Itu urusan besok, bukan? Aku pikir aku adalah orang terpilih, tapi... Iyalah, Xiaochuan, kamu lupa dengan apa yang kamu katakan. kamu benar. Kita hanya menunggu takdir. Lebih baik mencoba. Ya. Besok kita pergi. Baik. Sekarang? Mau kemana? Kamu memarahi kami. Bos Xie bilang, kalian berdua pasti akan berbuat sesuatu, jadi kami harus ada 24 jam. Ternyata dia benar, kami juga. Qin Xiaochuan, sebelum kontrak. Bos Xie tidak menyuruhku untuk melawanmu. Setelah kontrak selesai, dia sendiri yang akan menghabisi kamu. Sudah terkendali. Tahan 2 jam lagi. Setelah kontrak selesai, kita semua akan kaya. Ayo minum, baik. Ini semua salahku. Tuhan memberiku kesempatan. Tapi aku menyia-nyiakannya. Memikirkan banyak hal tidak ada gunanya. Kita hanya bisa pasrah. Aku tidak percaya Tuhan akan mempermainkanku seperti ini. Nyalakan, kamu nyalakan, nyalakan. Ini. Apa yang terjadi? Oh, aku tahu. Headphone punya baterai cadangan. Ternyata Tuhan tidak meninggalkanku. Jika sekarang kita ke lokasi, masih ada kesempatan untuk menghentikan semuanya. Dalam kondisi seperti ini, bagaimana caranya pergi? Boss H. Wilson. Duduk. Bisa bekerja sama dengan Hua Tongtek adalah keinginan terakhir ayah saya. Terima kasih Bos H. Tella membiarkan saya kesempatan ini. Bos Xie tidak usah sungkan. Xie Shigu adalah satu terbaik di dalam negeri. Bisa bekerja sama dengan kalian juga merupakan kehormatan bagi orang Homo. Boss HUO Silicon. Berhenti. Acara penting ini, apa yang mereka lakukan di sini? Satpam. Bos Hawo. Cadangan baterai headphone sudah aktif. Anda harus mendengarnya sendiri. Biarkan mereka masuk. Saya bukan dengan mereka. Hari penting ini, apa yang kalian berdua inginkan? Yang ingin Anda tahu adalah bagaimana kami bisa kabur, kan? Mau kemana? Mengambil minuman untukmu.
Yang sana. Saya sudah mengerti, bersamanya memang tidak ada masa depan. Tianyi tampan dan kaya, dia lebih cocok untukku. Kakak, tunggu sampai kami dapat bagian uangnya. Kasih saya angpau besar juga, ya? Ayo. Saya habiskan. Kamu, saya, terus. Adik, minuman enak jangan tumpah. Dia tidak bergerak. Bos Hao coba dulu. Bos Hao, dua orang ini penuh kebohongan. Apakah Anda akan mengabaikan tamu-tamu ini karena mereka berdua? Bos Hao. Percayalah. Tidak akan memakan banyak waktu. Headphone jelek ini lagi. Apa yang aneh, masih bisa mendengar. Isi hati saya? Tidak baik, kontraknya ditukar. Boss Huo, kamu. Bersama saya Tiny. Kalian yang menukar kontrak. Boss Huo. Saya. Berhasil, berbalik. Konspirasi terbongkar, kerjasama hancur. Si Tianyi hancur, tidak ada lagi. Yang bisa mengancam kita aman. Mulai hari ini, kamu adalah wakil presiden dari Huatong Tech. Hah? Aku menjadi wakil presiden dari grup Huatong. Aku akhirnya percaya dengan apa yang kamu katakan. Tuhan memberikanmu kesempatan besar ini. Kamu memang orang yang terpilih. Semua kesulitan sebelumnya hanyalah ujian di jalan menuju kesuksesan. Sekarang, selamat ya. Aduh. Apa yang terjadi? Xiao Chuan, kenapa nggak tidur di tengah malam begini? Ini apa sih? Waduh. Ini luar biasa. Ada API?